Belum menang-menang juga. Roll, audio roll, 3, 2, 1, action. Time, hai. Aduh, balik lagi nih ke Temu Ramah, tempat di mana kita bisa mengulik pengalaman-pengalaman orang. Kita udah kedatangan 2 orang. Kok lu diem banget sih kayak gitu? Itu skrip ya? Skrip ya? Makanya gue diemin. Enggak, bukan skrip aja, itu memang udah ada. Kan dari dulu kayak gitu. Kasih tahu dong, nggak ajarin. Cuma gue udah lama. Ajarin buka. Halo, kembali lagi bersama kita berdua. Saya Muhammad Aga. Saya Rian Wibawa. Gitu. Ya, gitu. Kalau gue kan lebih gimana ya? Gue tuh lebih natural gitu. Lanjut sih. Jadi basa-basi dulu lah gue ya. Gue nanya kabar. Apa kabar Bapak Rian, Bapak Aga? Kabar gloomy kayak. Enggak lah, Rian pasti lagi deg-degan lah, mempersiapkan. Cotoy. Mempersiapkan ya. Kan gue mau nanya nih, lu kan terakhir 2016 nih. Sekarang kan juara lagi. Ini kok lanjut ke materi, tadi katanya basa-basi. Cepet banget. Gue nanya dulu nih, Oh, iya. gimana rasanya juara lagi? Tapi gue bisa tebak sih rasanya gimana. Rasanya apa? Coba dulu tebak. Gue tebak nih, Iya, kan boleh. lu Boleh. pagi nih, terus lu pas ini nih, Heeh. penyebutan peringkat 1, 2, 3 kan? Bener. Oh, Bayu Prawiro, 3. Sisa berdua, Andre. Pas lu lihat Andre, wah anaknya Gavin Suryo, gak mungkin Gavin Suryo ngalahin CG. Wah, lu langsung percaya diri gitu kan? Cepet yuk. Lanjut! Oh, lanjut ya. Nah, soalnya gue ngeliat Lanjut Coco ya. tuh nggak cocok pas lagi diumumin, dia kayak gini terus, nunduk terus. Nah, dia tuh enggak, dia udah tahu dia juara sebenarnya, yakin gua. Jangan di-cut, ini mati nih. Di-cut, Enggak, waduh. dimasukin TikTok viral nih. Lu tahu kan momen-momen ketika lu pede lu juara gitu. Lu pernah merasakan iya, hal itu kan? iya. Kalau kami pede- kan- kalau kami kan pede- nggak pernah- kalau kami kan nggak pernah 2 kali. Kalau pede kan iya, ada lah. Hampir, kalau gue hampir. Oh iya, dia hampir. Gua masuk final 2 kali, 3 kali, 1 juara, 4, 6 jauh. Jauh kan? Jauh. Iya. Kalau kita kan masih mepet lah dikit lah, kayak dikit-dikit lah gitu. Ya mainnya kan gua ngeliat Piala Aga di dalam 1, 2, 3 lengkap nih. Sama, saya juga lengkap. Cocok sama dia. Nggak ada gue. Oh, gua Saya juga nggak ada. Mohon maaf nih, Rik. gua 4, 6 ada gitu. Tapi 2, 3 gua nggak ada gitu. Ya nggak apa-apa lah. Kalau jadi gimana rasanya juara gitu? Rasanya waktu juara ya happy pastinya, seneng. Tapi itu nangis dibuat-buat apa nggak sih? Enggak, itu beneran, sumpah. Kenapa? Karena menurut gue proses sampai gue di titik ini itu berat banget sih. 2016, Rik. Hampir berapa tuh? 8 tahun. 8 tahun, Rik. 8 tahun. Tapi kan dia sempat nggak compete berapa tahun juga, slow. Dari 2019. 19. Iya, maksudnya Yang terakhir gua ngalahin dia. Weh. Weh, so banget dikalahin. So banget bilang-bilang dikalahin. Kemarin lu ngeremehin Coco. Nggak, Katanya kalau itu kan ya. Kapan Oh, gua ngalahin gitu. Coco? Enggak, katanya Coco kalau ikut lagi nggak bakal menang. Gua dari awal nyebut gua paling pede sama Coco. Kita bahas ke materi aja boleh nggak? Ini. Ngobrolnya kemana-mana nih. Ri, tapi kenapa udah lama ya gapnya ini podcast kok baru ada lagi? Ya, jadi sebenarnya Hostnya sibuk apa gimana? kalau host sibuk sih enggak ya. Lebih ke zamannya kan sibuk. Lebih ke produsernya yang sibuk. Nih, kalau umpamanya gua podcast lancar, Ya. acara-acara Kipo lancar, Ya. nggak ada kompetisi. Benar, tepuk tangan dulu dah buat Mas Yudis, terbaik banget. Kalau nggak ada Mas Yudis nih, lu pada nih yang nonton nih yang kalau kompet, kagak ada tuh kompetisi, ye. Kalau Mas Yudis nggak di sini, Mas Yudis di rumah pasti. Iya Tapi pasti nggak mungkin juga. Enggak, tapi dimain. yang kurang ajar ya, live lancar kan. Live streaming lancar. Yang subscribe dikit. Masih 3.000 stuck, ya Allah. Ah, itu Tuh karena- orang mau nonton gratisan. Karena kontennya belum banyak. Karena mungkin hostnya harus berubah. Lu Ah. harus evaluasi diri dulu, Ri. Maksudnya Iya. kalau ya, lu bayangin ya, kita nih diundang sama lu tuh kita udah dressing loh. Nah, Gua mau pakai apa ya? Gue diundang sama Fahri ya, gue keren gitu ya, baju gue udah pakai parfum. Lah lu kausan. Itulah ada istilah just be yourself. just be yourself. Iya, Menjadi diri sendiri anjing. Iya benar-benar. Enggak, ini pembahasan banyak nih. Oh, iya. Pembahasan banyak nih. Paling nggak Mas Yudis ini di menit pertama gua cut lah semuanya ini mah ribet. Kalau Bapak Aga, apa kabar Bapak Aga? Sehat, Ri, alhamdulillah. Sibuk apa nih sekarang nih? Sibuk ya, masa nggak tahu kan? Gue Yang- sering posting, gue sering nge-like juga. Iya, gua tahu, tapi kan Kocak lu. orang-orang Oh, kan iya. nggak tahu anjing. Kalau sibuk sih masih di ruang lingkup yang sama ya, belum ada penambahan kesibukan lah. Jadi masih memperkuat program-program lama lah, dikuatin gitu. Dikuatin, uang-uang masuk, Enggak, ya kan? kalau gua ngeliat Aga tuh sekarang jadi kayak influencer kopi banget gitu loh. Lah bagus, jadi dia bisa menginfluence orang banyak. Tapi buat memang jadi- ada nggak sih istilah influencer kopi?
Ada kode blue. Code Blue tuh review, Bukan, reviewer. Ntar gue kasih lihat videonya nggak? Reviewer. Itu ada di pembahasan kok, gue udah masukin kok. Nggak, Sabar. kan influencer kopi itu kan istilah influencer itu kan orang yang menginfluence gitu kan. Kok apakah dengan lu punya gelar CM atau lu udah jadi bersalam atau lu bisa disebut influencer kopi gitu? Gua ngeliatnya ini organik sih ya. Mungkin karena waktu zaman Coco, mungkin waktu pertama kali juara itu sosial media belum se-hype sekarang ya. Betul. Iya. Jadi maksudnya apa? Itu aja SCI nggak aktif-aktif banget kan? Siapa? SCI maksudnya Instagramnya nggak aktif banget Instagramnya. ngomongin peserta gitu. Emang iya? Nggak kayak dulu kan kalau sekarang kan aktif banget tuh. Instagram ya guys. Instagram, Oh, Instagram. Instagram. Gue ngomong Instagram aja. Jojo-nya tahu gue. Dia langsung Jojo tahu. Jojo ngomong Instagram aja. putar balik, jangan maju. Sekarang kan semua juara-juara tuh udah di-feature sama apa? Sosial media Iya. lifestyle ya. Iya. Betul. Bagus lah gitu. Maksudnya kan diangkat supaya pemerintah melihat Mungkin kita atlet loh. Iya, industri kopinya jadi lebih banyak dikenal orang sih. Tapi kan kita juga juara juga nggak di support sama pemerintah. Kecuali sama sponsor Nah, ya. Kalau kita ngomongin influencer nih Ria sebenarnya. Nggak, maksudnya kan Oh iya influencer sorry dari kok gue. Jurang ya. Jadi kompetisi. Belum sorry. pengen dapat statement dari Iya. kita ya. Bahaya Jadi ya. nggak harus juara ya, maksudnya asalkan lu mau berbagi sih lu mungkin bisa menginfluence orang ya. Tapi maksudnya apa yang lu bagi tuh kayaknya harus punya background research yang legit lah. Kan kopi nggak ada kurikulumnya, Li. Iya benar. Jadi nggak pernah ada yang salah, nggak pernah yang benar, semua balik lagi ke selera masing-masing. Berarti kalau istilah kalibrasi juri itu benar-benar aja berarti ya. Nah, jadi kalau kita bicara influencer, jadi Si jurang sebenarnya lagi. Ya. Berarti ya nanyanya ya. kalibrasi itu kan buat mesin, Iya betul. buat alat, Jadi kalau juri nggak boleh dikalibrasi. sertifikasi. Oh ya, sertifikasi. mungkin. Oh iya benar. Itu kan gue baca komen aja ya. Baca komen. Nggak gue cuma mengingat aja apa yang gue ingat. Iya. Fahri, lu bisa pertanyaannya tuh Iya, gitu. podcast pertama lu setelah satu Satu Iya, sesi, ya? satu season kompetisi ya? Satu season 6 bulan, ya. 6 bulan Satu lah. season Maksudnya- kompetisi nih. Lu kan kalau bisa orang nonton YouTube tuh harus 3 menit di awal tuh harus bagus ya. Iya. Ini kita 3 menit di awal tuh gibah gitu. Jadi lu harus kurang menginspirasi. Ayo coba. Enggak, tapi masalahnya orang kopi itu suka gibah. Kan gua enggak, lu iya mungkin. Gua ya Allah, gua tuh orang paling Permisi, saya kopi dulu ya. Bapak tolong gua aja. Gua tuh orang paling slow lah. Ya udah kita nggak usah bahas gibah lah ya. Kita bahas kalau tapi gua lari ke cocok. Kalau menurut lu influencer kopi yang gimana, Cok? Kayak agak. Oh, enggak. Enggak cocok. Enggak, kalau menurut lu cocok influencer kopi enggak? Cocok udah masuk Tunggu, manajemen tunggu, udah boleh. tunggu. Influencer ini kadang-kadang suka disalah kaprain. Iya benar. Apa? Lu cari tahu dulu arti kata influencer kan berarti adalah menginfluence. Kadang-kadang Iya. orang ngerasa jadi influencer itu cuma mau benefitnya aja. Ah. Iya. Tapi kan secara dari katanya aja gimana caranya lu bisa menginfluence orang lain dari diri lu. Itu yang lebih penting. Jadi menurut gue. diri lu. Dari Oh, dari diri. dari bukan oh, makanya dari diri beberapa gua. beberapa influencer tuh jaim. Bukan jaim. Kenapa jadi jaim? Berdampak gitu. Berdampak, Bang. berdampak. Dampaknya nih prestasi lu, dampaknya apa yang lu kulik itu kepada halayak ramai itu. Kalau gimana? lu nanya, lu mau nggak jadi influencer kopi? Kalau artinya berdampak buat orang lain, gue mau. Iya benar. Pasti mau. Boleh diantarai minumannya? Tapi kalau dibilang, oh lu mau jadi influencer kopi biar banyak blend masuk, itu Ya salah itu ya. Iya, itu yang salah. Terima itu bonus kasih. lah ya, Cok. itu bonus. Tapi kalau lu bilangnya, Saya mau black coffee dong, Mas. makasih ya mas, halo halo. Makasih. Tapi kalau lu bilangnya influencer kopi itu adalah berdampak buat orang lain dari apa yang gue agak atau mungkin lu lakukan, gue mau. Ah. Itu yang gue tuju. Tapi juga semua brand-brand tuh kan ngeliatnya dampaknya, Cok. Betul. Bukan eksistensinya doang. Betul. Udah mulai serius nih. Lah, iya, kita mah kalau ditanya serius. Serius. Iya. Gue tuh Tapi sebelum kita lanjut, kita lagi numpang di tempatnya Aga nih. Oh. Oke, di mana? Apa namanya? 36 home call. Artinya apa tuh? Ya, ini Kau sebenarnya tuh sekte kan? Jadi ini tempat sekte pemujaan Aga ya. puja. Gue tadi udah ke situ lagi anjing ya. Kal itu apa ya? Kita, ini sebenarnya karena nomor rumahnya jalan Cereme nomor 36. Sesimpel Ah. itu aja, Ri, gitu. Ah. Terus konsepnya di rumah. Kita kan memang karena kantornya di atas, di rumah gitu. Soalnya studio gua lagi banyak barang kompetisi. Iya, gua kemarin dari sana. Meja-meja kompetisi ini nggak bisa dipakai. Gak apa-apa kalau Ini lu numpang dulu. nyaman gitu Iya. ya. Silakan lanjutkan Oh aja. iya, Bang. Iya. Baik banget nih. Wah, ini influencer nih, baru baik nih. Berguna buat orang banyak. Iya enggak? Kayak dari skrip coy. Iya, udah. Kagak ada. Emang tadi- Gua mana pernah buat skrip. Ya tadi di buku lu baik Nah, banget. sebenarnya kan tujuan gua tadi lanjut bahas influencer ya.
Tapi gue mau nanya deh, Apa? kenapa di podcast lo yang setelah lama lo hiatus, aduh hiatus kayak BTS lo. Nggak, kayak ini, Ya kayak lo lagi Noah. break ya. Karena siapapun yang sibuk, kenapa di awal itu diawali dengan kita berdua? Iya, kenapa lu milih? Kenapa lu gua milih? berdua? Mau jujur apa enggak nih? Nah, terus Terserah lu, iya. Emang pengen tahu Iya. jawabannya. Yang pertama, gue butuh refreshing. Otomatis gue butuh orang yang bisa gue ajak ngobrol enak. Ya berarti lu pada Yang kan lain nggak bisa? nggak terlalu akrab. Oh nggak terlalu. Berarti Iya. yang lu undang-undang itu juga nggak terlalu akrab? Akrab, cuma nggak Oh, bisa diajak akrab. bercanda Oh. gitu. Gitu loh. Jadi maksud lu mereka nggak lucu ya? Gue nyari views sebenarnya kalau lu kalau lu berdua kayaknya viewsnya lumayan deh. Oh. Gitu. gitu. Berarti yang lain nggak naikin views nih yang kemarin? Nggak kebantu ya? Sebenarnya views terbanyak ada 2 sih. Siapa tuh? Aga sama Miki. Oh. Kenapa nggak Miki diajak juga? Pilihan karena Miki lagi nggak ada ya. Gua Karena Miki kayak- lagi nggak ada di Oh, Jakarta. Oke. Ya udah Pemain kalau- pengganti gua. Ya. Kalau Iya, kita iya. bertiga lebih seru. gue berdua aja udah ribet nih. Oh, ribet. Bertiga gue nggak kelar nih gue nih. Oh, jadi gitu gara-gara Iya. buat oke. Gue Jadi- sebenarnya pengen nambah views doang. Terus kalau misalnya persiapan lu di ABRC 2020. Oh, Jadi kita nggak kan? Gua nih udah nyiapin tema nih, udah nyiapin pertanyaan. jadi tadi kan lu udah ngasih tahu gua bahwa lu udah bikin Iya. resep open service nih ABRC 2025. Nah, persiapan lu di belakang layar. Iya, di belakang layar Dan tadi. tadi gue cuma pamer nih gue punya resep buat Nah, ABS 2025 itu gitu. gue posting. Nah, kira-kira nih, menurut lu ke depannya nih, ini kan masih ada beberapa bulan lah. Persiapan lu nih apa aja, Ri? Gak, gue cuma belajar nyari konsep aja lah ya. Nyari konsep. Iya. Karena Tapi kan ini bukan tentang gue ya sebenarnya. Gue lebih mau bahas umum gitu. view-nya makin banyak loh. Ada 3 bintang tamu jadinya di sini. Enggak, karena gue tadi itu cuma pamer aja. Ini gue siap loh. Wah, keren. Itu sewor-sewor tipis Iya, gue iya, aja iya, lah iya, gitu. Tapi emang resep lo itu udah dibuktikan dengan Selama ini sih alhamdulillah bagus ya resep-resepnya ya. yang memvalidasi resep Siapa? Masih gue sendiri. Jatuh. kan gue belum nyoba ke yang lain gitu. Tapi nanti gue coba. Kayak gitu. lu sekarang tuh prosesnya lagi ngulik Iya, terus. lagi ngulik. Terus gitu. Dijepit ya. Ini lagi mau Ribet tuh. Tapi udah pasti 100% lu akan ikut berarti ya 2025 ya? Insya Allah gue ikut. Insya Allah. Nice. Kemarin juga teman gue ada yang mau bilang ikut sih. Ada teman gue Siapa? yang terakhir juara 2018. Oh, Hero. sebelah gua dong. Muhammad Aga. Oh. Kan dia lagi ngomongin Brewers. Iya. Ini barista dia. Gak, dia Maksudnya gue mau ikut Brewers, lu nantangin gue di Brewers. Nggak, lu kan Ya gue bilang, pasti kalah lah. kan lu bilang kalau gue compete, lu compete juga. Iya nggak? Tapi lu kebanyakan nge-coaching sih sekarang. Kenapa emang nggak boleh? Ya boleh. Gue kan mau coba cari regenerasi nih. Lu generasi cuy. Ah, iya. Harusnya lu ngasih jatah ke Bayu Prawiro. Tenang, nanti ada waktunya. Ke Georgius gitu. Semua tuh ada tahapannya. Iya. Kan Coco juga pertama kali ikut nggak langsung menang. Bener. Langsung sih. Coco. Iya sih. Lupa gua, maaf ya. Iya. Untungnya gue kan nggak ada kewajiban regenerasi ya, karena kan gue independen. Nah, Jadi itu ya kan gua- tergantung dari diri lu mau Regenerasi nggak? tuh nggak harus dalam satu entitas, ya? Bener. Kenapa jadi tanggung jawab gue anjing? Bukan tanggung jawab. Iya. Ya udah, yuk. Tema lu apa sih sebenarnya? Tema lu apa tema lu? Nggak, jadi gue tuh sebenarnya kesini tuh mau bahas tren. Oh, tren. Jadi kayak lu tuh memprediksi apa yang terjadi di 2024 inilah. Tapi gue membawa highlight yang gue dapat dari 2023 gitu. Apakah akan tetap ada di 2024 atau enggak gitu. Lu abis baca-baca ya? Apa? Baca-baca. Sumber dari mana sumber? Sumber sih gue cuma nebak-nebak aja ya. Oke. Maksudnya nebak-nebak apa yang gue lihat gitu. Jadi gue tuh udah catat tuh, udah banyak tuh. Pertama kalinya gue podcast tuh bawa catatan anjing. Gue sebelumnya nggak pernah bawa catatan. Gue nggak pernah bikin pertanyaan. Gue cuma berangkat dari apa kabar. Jadi gue buat nih. Iya boleh. Jadi gue tuh pertama tuh udah, menurut tuh highlight 2023 paling kencang apa? Kalau dulu deh, Kak. Apa nih industri? Industri kopi lah. Semua. Entah hulu hilir gitu. Pertumbuhan roastery ya? Oke. Maksudnya pertumbuhan roastery yang menurut gua cukup banyak banget, men. Ya. Gue nggak tahu ya, ini maksudnya dampaknya bagus atau enggak. Tapi kayak akhirnya jadi kalau dari sisi bisnis persaingan. Bener Yeah. dong. Maksudnya kan lu pakai Probat sama misalkan let's say lu pakai local, udah pasti kan perbedaan harga tuh ada gitu. Iya. Maksudnya perbedaan harga tuh karena banyak variabel-variabel hitungan ya, Ri, gitu. Ah. Jangan nyerang gua nih. Misalkan ya kayak gitu-gitu lah maksudnya. Oh misalkan kayak ada orang pakai brand lokal, lu nggak boleh mahal gitu, nggak ya? Bukan, Oh, masalah bukan. depresiasi alatnya lah, Oh. masalah mungkin ya banyak lah, banyak Ya. konteks-konteks yang dihitung gitu ya. Bukan masalah kayak lu pakai Probat lu harus jual mahal, enggak kan pasti mereka lu Probat 800 juta, lu beli lokal misalnya 100 juta. Itu kan depresiasi beda. Tapi Penghitungan bisnisnya. Iya. Iya. Cuman akses untuk menjadi roastery mungkin menurut Aga adalah ini udah gampang banget ya orang buat Udah bikin banyak iya. roastery. Bahkan kayak lu belum Akses. punya skill roasting udah roasting gitu ya.
Gua nggak bilang ya. Iya. Gua nggak bilang gitu. Iya, enggak maksud gua kayak sekarang kan semua belajar bisa otodidak gitu loh. Benar. Kayak maksud gua kayak sekarang itu apalagi Tapi mungkin ini juga karena banyak orang yang excited karena juga kan kita punya juara dunia roasting. Ya Yes. mungkin ke depannya tapi kan juara dunia roasting baru akhir tahun ini. Iya kan maksudnya kan tapi kayak kompetisi roasting Kompetisi tuh roasting diadakan udah sebelum-sebelumnya. 2 kali. Nah, kalau gua sih ngeliat tuh ketika lu bilang roastery marak tuh selain karena itu juga ya, karena gua juga ngeliat beberapa home brewer yang Karena udah mulai awalnya home brewer kan, tiba-tiba mereka tuh udah Home roasting. home roasting gitu loh Kayak kayak lu gitu. gua nggak pernah roasting anjing. Maksud gua kayak mereka tuh beli alat-alat roasting gitu loh yang kecil-kecil kayak mungkin yang punya rezeki beli kawah. Wah, home brewer dari mana tuh? Duitnya banyak sekali. Terus beli apa? Beli Suji. bukan nih yang suji-suji yang Iya. atau nggak yang kaca gini-gini doang tuh loh. Kan Iya. ada tuh. Maksudnya kan itu kan orang akhirnya belajar roasting kan dari situ. Penasaran karena pengen Ah. tahu dari beli green bean terus jadi Jadi akses itu jadi kayak apa. lebih dipermudah lah buat belajar roasting. Kalau gue ya, gue ngeliat sih itu ya, pertumbuhan roastery jadi makin Ya. variatif. Variatif tuh dari mulai sourcing mereka, packaging mereka, Ya. terus apa ya? Ya itu sih, bagaimana cara mereka translate program mereka di sosial media. Lo lihat deh, ada beberapa roastery itu yang sekarang tuh udah kasih edukasi di dalam Ya. platform sosial medianya. Jadi nggak hanya, Tapi bener gak ilmunya tuh? ya kan gue bilang tadi kopi nggak ada kurikulumnya. Oh iya benar. Jadi kayak ya mereka dapat bener nggak? Iya benar. Lu pernah masuk kopi emang ada kamusnya nih, kamus kopi kan jangan. Enggak kan siapa tahu kan, long black tuh harusnya begini, Americano tuh harusnya begini kan kita nggak Nah, tahu. kalau masalah itu kita tanya Code Blue aja. Nah. Itu kan dia yang memang apa ya? Nanti itu ada sesinya. Jadi menurut lu roastery lagi jamak gitu, lagi banyak. Nah, kalau ini gue dari yang gue lihat ya. Iya. Dari perspektif Gua ya agak. kan industri kopi kan. Iya. Iya, Kalau iya. gue ngeliatnya itu mungkin dari 2003 highlightnya yang akan terus ke 2024. Kalau Bapak Cucu. Kalau gue banyaknya slow bar sih. Nah, itu tuh slow bar. Gue udah tahu. Lu udah Tenang nyangka aja, ini. Ri. Gue udah tahu. Tapi maksud gue menyadari 2023 itu adalah tahunnya dimana ternyata segmen customer mencari tempat untuk filter coffee, tempat yang nggak yang harus ada wifi-nya mungkin, atau mungkin datang nggak harus buka laptop, atau mungkin datangnya hanya untuk ngobrol sama baristanya. Ternyata ada. Ada ya? Tapi yang pertama kali mencetuskan istilah slow bar siapa sih? Maksudnya di Indo ya? Waduh. Wah, gue nggak tahu lagi. Enggak kalau Tapi gue setuju sih maksudnya slow bar takutnya kan identiknya dengan serving yang lama ya. Enggak, soalnya kalau gua pertama kali ngeliat istilah slow bar itu gara-gara tulisannya space di tokonya mereka kan ada the slowest bar. Oh, gue nggak tahu. Enggak, maksudnya di kopi shop mereka ada tulisan belakang tuh the slowest bar apa gitu. Jadi mungkin orang-orang jadi ngeh mulai di situ. Oh, kalau orang bikin manual brew, Selain slow bar namanya apa? Kalau gue setuju experience bar. Oh, experience bar. enzim gitu ya. Enzim. Enggak, gua keinget zaman dulu. Ini ngeledek gue apa Podcastnya ngeledek pernah kagak di nih? situ ya? Dua-duanya nih Apa? biasa nih. Podcastnya ada pernah di situ ya? Maksudnya Pernah. itu. Outdoor Dan juga lagi. tapi bukan tapi bukan gua hostnya ya. Iya, iya. Lu host sih? Itu cuma sekali sama Andiva. Ya, jadi materi lu apa lagi coba? Ya, Sempat ada channel sama Kipo sih waktu itu. Iya. 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 Dan itu slow bar menjamur gitu. Tapi menurut lu experience bar? Menurut Gua lu apa? experience Kan bar. lu kan brewers nih berdua nih. Menurut gue experience bar. Kayak ya kenapa kalau selain slow bar gitu kata lainnya gitu. Kalau gua sih lebih ke filter bar. bukan filter bar tapi lebih ke definisi sederhana kedai kopi aja gitu. Filter club. No filter, no filter. Itu di Club. Depok. Oh. Nggak, maksudnya kalau slow bar kan karena memang kayaknya orang slow bar menjamur itu gara-gara aplikasinya gampang kali ya. Bukan gampang, maksudnya dalam Masa arti lu bikin manual brew gampang? bukan, maksudnya dalam artian kayak setupnya nggak terlalu besar gitu. Lu nggak butuh mesin espresso yang ratusan juta, puluhan juta gitu loh. Tapi kayak lu bikin sederhana dengan alat yang 3 biji dripper gitu udah jadi gitu. Dan orang tuh yang dicari kan kalau di slow bar bukan kopinya kalau menurut gue ya. Apa yang dicari? Ri? Experience dengan orang di baristanya gitu. Experience bar. Iya, maksudnya pengalaman ngobrol gitu loh. Jadi kayak sebenarnya kalau menurut gua kalau slow bar itu kopinya apa aja boleh gitu. Tapi yang penting gimana caranya si ujung tombak si brewernya itu jadi orang yang handal aja di menghadapi customer. Slow bar favorit lo siapa? Iya, Sama experience juga. Oh kan lu dia dulu, lu Iya. udah nunjuk gua. Wah, Santai aja dia gua dulu. mah gampang, Tiger Cup lah. Oh, Tiger. Cubung. Lo? Siapa? Iya, cubung salah satu. Lu ngambil pilihan gua, lu Gua ya? bangke lu. Kalau gua Sama Tadashi sih menurut gue. Iya. Sama klinik Gua kopi ditanya. juga. Sama apa lagi ya? Yang gue pernah Nggak datengin. harus ya. sebut semua soalnya.
Sama. Jadi maksud gue semua tadi dikumpulin, kita bagi 3 aja namanya gitu, biar adil. Gua ambil semua. Oke. So, kalau bagi lu menjamurnya slow bar itu efeknya apa untuk ke industri gitu? Entah ke customer-nya, entah ke hulu hilir ya gitu. Ya itu tadi, maksudnya kalau slow bar kan nggak tahu ya, kalau gue datang ke beberapa tempat yang disebut dengan slow bar atau experience bar, itu yang di highlight pasti kopi juga gitu. Selain dia yang mempresentasikan kopinya ya. Jadi menurut gue kayak origin yang tidak pernah terlihat sebelumnya, atau petani-petani yang mikro atau nano lot itu bisa di feature sama dia juga gitu. Kayak itu dampak dari dulu. Jadi kayak orang-orang yang petani-petani yang punya scoop atau punya space kecil untuk proses, mereka punya Channel wadah, ya. punya wadah channel nih, ya. kopi gua bisa di feature di sana. Bakal berlanjut kayak di 2024. Kalau lihat antusiasme ya kayak Tadashi rame, terus Klinik masih rame banget. Masih rame banget. Di Jakarta Tiger Cup juga lumayan banget ya. Tiger Cup, toko kopi Caraka, Parakarta dan sebagainya. Parakarta, yes. Yang tadinya cuma di halaman sekarang udah pindah ke dalam tuh. Itu karena lu tuh karena lu terus apa? Coffee of Ting. Pak Oma Coy. Kayak banyak di feature sama media sama food blogger juga ya, atau coffee apa sih namanya itu? Coffee enthusiast. Ya, coffee enthusiast. Coffee vlogger. Kan banyak di feature juga. Tapi kalau dari segi kecuanan, cuan nggak sih slow bar? Maksud gua kan sehari itu paling cuma dapat 40-60 cup gitu dengan harga 40 cup cuan, Ri. Enggak, iya maksudnya dengan harga 30.000. Ya paling murah paling mungkin kalau di Jakarta 25 kali ya. 25 sampai 35 lah paling mahal gitu. Iya. Tapi kan itu kan maksudnya nggak yang secepat coffee shop yang latte apa segala gitu kan. Apalagi pergerakan customer-nya kan flow-nya nggak sekencang coffee shop gitu. Kalau menurut lo cuan nggak? Ya kalau misalkan ini semua kan gue pengen buka slow bar nih. Iya, maksud gua lu lihat ya konsep-konsep experience bar sekarang kan iya nggak harus yang wah, lu bilang aja kan nggak harus wah. Berarti manpower-nya juga nggak harus banyak. Lu lihat kan kayak tempatnya Cubung atau Tadashi, ya dia yang akan handle semua operasional. Ya itu aja udah akan meng-cut cost yang dimana kalau lu bikin coffee shop kayak Aga nih segede ini kan pasti lebih. Kok dia mah cuannya banyak nih. Tapi kan slow bar tuh memang kalau kayak yang Cubung kayak Cubung nih misalkan, atau Pepeng klinik kopi, mereka yang yang nge-handle operasional. Gue tuh pernah punya pertanyaan ini gimana cara scale up-nya ya kalau mereka punya cabang? Oh iya, itu salah satu ininya. Challenge mereka ya? Bukan challenge, tapi bagi gue balik lagi ke visi misi orangnya aja. Kalau lu bukan orang yang mau punya bisnis dengan cabang yang banyak, ya slow bar atau experience bar itu hal yang menurut gue, ya lu bisa melakukan bisnis, lu yang mengatur, lu yang menjadi bos untuk leader untuk diri lu sendiri. Karena setiap kali gue ngobrol sama orang-orang yang buka experience bar, khususnya misalkan kalau sama Verza atau mungkin Mas Pepeng adalah dia tuh menganut yang namanya paham bahwa ya gue cukup dengan begini. Ini ya enough lah ya, kecukupannya. Gue merasa lewat roastery kan, mereka punya roastery terus mereka jual betul. Tapi maksudnya ya untuk ngomongin scale up bisnis dari sisi si experience barnya, ya segitu aja gitu. Tapi kalau menurut gue tuh kayak untuk slow bar tuh PR-nya banyak banget nih. Apa PR-nya menurut gue? Bikin caption harus panjang-panjang gitu. Harus cerita ya. Iya, terus gitu ya. Mengangkat UMKM sekitar gitu. Kayak, gue jualan roti ini nih, yang dijual sama sekitar gue nih. Bagus sih. Jadi harus, maksudnya ujung-ujungnya mereka nggak cuma menjual kopi dan mereka sendiri gitu. Tapi juga harus menjual cerita yang lain juga gitu, biar tetap hidup gitu. Menurut gue nggak harus. Bagi gue, lo akan bisa punya ciri khas lo sendiri tanpa harus ngikutin bahwa itu jadi salah satu standar bahwa lo kalau bikin experience. Nah, tapi kan kalau slow bar juga identik sama tokoh kan, tokoh yang di dalamnya gitu. Temen gue pernah tuh bikin slow baran gitu loh. Awalnya dia yang jaga, rame tuh. Tapi semenjak dia hilang, ada karyawan dan sebagainya, itu toko mulai sepi. Enggak sepi. Enggak ya? Kehilangan soulnya mungkin. Ya, kehilangan soulnya gitu. Kayak kalau band kehilangan vokalis lah gitu. Bener nggak? Kalau pelajaran lah. Ya maksudnya kayak kan orang ngalamin itu. Makanya gue ngebayangin kayak aja. makanya gue ngebayangin kayak
Mas Pepeng, Masuk gak? Sikat. Verza, Cubung gitu kan kalau ketika mereka akhirnya punya karyawan kan akhirnya itu nggak jadi Klinik Kopi lagi, nggak Nggak. jadi Tadashi lagi, nggak jadi Tiger Cup lagi. Jadi gitu. menurut gua mungkin yang nanti bisa Lu semangat banget coba. Enggak, tapi gua pengen Meluruskan di perspektif. Bukan Ya. meluruskan, cuman perspektif gua adalah yang gue dapetin ketika lu membuat experience bar dan lu mungkin nge-hire terima kasih. Thank you. Dan lu mungkin lu punya barista ya, let's say ya, 1 atau 2. Justru di situ lu bisa memberikan pelatihan kepada barista lu untuk bisa memberikan service yang sama ke customer yang datang. Karena paham gue yang gue selalu tekanin adalah semua orang bisa punya regular customer-nya sendiri. Kayak misalkan lu contoh nih, lu datang ke sebuah barber shop lah. Barbernya banyak. Nah, Setiap barber pasti punya regular customer sendiri. mungkin kalau ditarik, gak usah ke barber deh. Kayak Smith zaman dulu nih. Kayak dulu kan ada orang datang, gue mau diseduhin sama si A. Gue mau diseduhin sama si B, gue nggak bahkan customer-nya datang ketika ini si barista nge-save doang. Iya nggak salah, Iya. karena memang itu pun terjadi jauh sebelum tahun ini, tahun 2000. Karena 2011 pun gue di kopi juga ada customer yang tiba-tiba datang, dia merasa cocok dengan si barista A, misalkan cocok sama si barista B, misalkan gitu. Karena dulu tuh pilihannya nggak banyak. Masa pilihan kedai kopi yang menawarkan Ya. servis demikian itu tidak banyak gitu. Kalau sekarang hampir semua standarisasi coffee Ya. shop, slow bar maupun coffee shop ya, itu standarisasinya servis. Ya. Ya karena maksudnya gimana? Lu nggak mungkin ya dulu ya mungkin 2013 2012 gitu ya. Gue inget banget Anjing gue belum kopi tuh. gue di Tanah Merah, gue sempat punya statement tuh kayak wah the best coffee in town, Yeah. ya kan, the best coffee in the Yeah. universe lah, Yeah. kayak gitulah. Iya, iya. Itu udah nggak berlaku lagi karena kopi subjektif kan, setiap orang Yeah. konsumsi beda-beda. Iya. Iya. Jadi yang di highlight sekarang itu justru malah servis, Coco Yeah. tadi bilang Ya. gitu. Tapi menurut gue, ya tahun Aga waktu Tanah Merah itu contoh baik untuk lu apa ya? Melihat bahwa satu coffee shop itu baristanya semua punya punya regular punya customer lah ya. karakteristik masing-masing, punya personality masing-masing yang ternyata bisa nge-grab customer yang beda-beda sehingga market lu jadi lebih gede lagi. Jadi kalau mamanya suatu slow bar ada baristanya sendiri atau ada karyawannya itu nggak salah lah ya. Nggak salah bagi gua gitu. Malah Karena memperluas justru customer. iya justru dengan lo membuka experience bar itu lo memberikan platform buat barista-barista untuk bisa belajar. Karena lu mau dengan mungkin experience baru, barista itu jadi lebih bisa belajar cara ngobrol sama customer, cara menyeduh yang lebih baik. Tapi setelah setahun kerja kemudian cabut bikin sendiri? Hah? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya, barista ini udah di hire, kerja Oh setahun nggak bagus. apa-apa, nggak apa-apa. Cabut bikin sendiri gitu, Nggak apa-apa. jadi saingan Itu gitu. cycle kehidupan menurut cycle gua. kehidupan. Kita cuma tinggal bilang good luck gitu Iya. aja. Kan Apalagi- semudah itu bikin Iya. sendiri, bro. Apalagi kalau menurut lu ketika barista lu mau cabut ternyata dia dikasih offering lebih baik, ya lu harusnya happy melihat dia dapat jenjang karir yang lebih Walaupun baik. ada kesedihan di atas kesenangan Kesenangan, orang lain. iya. Jadi nggak apa-apa lah gitu. Ya itu hidup lah ya. Tapi di mana Mamea Kakeroji nggak cuman Miki doang yang perform Betul, kan, ada Taka banyak. lah, Ada jadi Akira. Jadi nggak cuman sekedar kalau kesana mau ketemu Miki gitu. Iya. Kalau lu ngomongin sosok ya bener itu menurut gue contoh Mamea itu contoh yang experience bar di mana lu datang, lu nggak tahu siapa-siapa di sono. Iya. Tapi kan nama mereka juga udah gede kan. Berarti Bisa. nggak harus Oh iya sosok bisa dong. benar-benar bisa. Berarti Berarti bernaung di bawah brand dengan slow bar itu nggak apa-apa lah ya. Bukan bernaung sih, tapi gimana caranya lu nge-create experience bar itu menjadi bahwa kalau orang datang, oh pokoknya gue mau ketemu barista siapapun, experience coffee shop ini. Iya. Yang penting SOP-nya sesuai Iya. dengan prinsipnya si coffee shop lah ya. cara penyampaiannya beda-beda, tapi ya Line-nya yang line-nya menyambungkan gitu. sama. Berarti slow bar tetap ramai di 2024 ya. Gue Bahkan yakin, mungkin tambah banyak akan sih. tambah banyak sih. Menurut Kan gue salah ya. satunya lo nambah nanti satu Iya, sobat. kan 2025 nih katanya kan lu juara, Iya. terus lu Amin. misalkan Iya. final, cuman gue dulu kali ya mudah-mudahan Iya. Ntar tetap doain gue dulu. Iya. Nah, lu bisa Gue tuh selalu seneng kalau teman gue tuh maju. Enggak, lu kemarin gak gitu. Enggak. Gue seneng. Ngasa. Kemarin lu prediksi. Ini teammate gue loh Di depan kamera aja lu ngomong kayak gini. Dah, bahas slow bar sudah nih. Gue mau bahas yang lain nih. Oke. Sekarang kan lagi rame nih. Kemarin ya. Dan gue ya kan berlanjut tahun ini nih. Apalagi kemarin postingan-postingan udah banyak. Brand coffee shop luar yang datang ke Indonesia. Oh. Kayak Yasu.
apa? Kurasu. Fuglen nanti bentar lagi. Kitsune, Persona Arabica, Fuglen, apalagi? Coffee Academy. Coffee Academy. Nah, kalau menurut lu kenapa sih mereka mengincar Indonesia gitu? Karena marketnya seksi aja sih. Dan apakah brand mereka identitasnya tetap sama gitu? Karena menurut gue kayak, ya gue berapa kali melihat ada yang ngomong juga ya, ya walaupun brand-brand luar itu datang, tapi kalau pengelolanya juga orang Indo ya sama aja gitu. Sama aja tuh sih. Maksudnya kayak Nggak akan sama kayak yang di sana. mamanya kayak ini cabang dari Jepang atau cabang dari Amerika. Tapi Tapi lu tau nggak? Gue kemarin beberapa kali ke Kurasu ya. Gue ngobrol sama baristanya di sana tuh. Mereka bilang yang datang ke Kurasu Jakarta itu nggak semuanya pernah ke Kurasu yang ada di Jepang atau ya Singapura. kan nggak semuanya punya rezeki ke Jepang, Boy. Iya, berarti kan sebenarnya bukan karena melihat brandnya, ini FOMO aja, Iya, media iya, sosial iya. gitu. Ah. Maksudnya kayak ini karena efek dari media sosial gitu, efek dari branding yang Iya, bagus iya. gitu. Persiapan mereka sebelum mereka grand opening itu kan pasti Iya. ada persiapan gitu. Jadi orang tahu Kurasu mungkin ya, tapi belum pernah ke sana. Jadi gimana cara mereka bisa bandingin experience di Jepang sama experience di Jakarta gitu kan. Betul. Jadi ya udah gitu. Menurut gua kayak orang datang ke Kurasu juga beli produk terus foto di satu tempat yang itu jadi ikonik yang mereka Icon, gitu. iya. Nggak apa-apa juga deh. Iya. Tapi sebagai lu kan bekerja di CG brand lokal, lu juga Smith brand lokal, Home Cult dan sebagainya. Dengan kedatangan brand-brand luar ini gimana? Kalau Bapak cocok gimana? Dengan kedatangan brand-brand luar gini. Gua seru sih malah gimana? Iya, Gua mas gua seru gitu. itu Dan membuktikan gua potong dulu maaf. Dan ini kan bukan cuma coffee shop ya? Bukan cuma coffee shop yang kayak gitu spesial Iya, gitu. iya. Bahkan beberapa brand coffee shop gede yang macam apa? Tomorrow. Tomorrow brand lokal nih. Masa lokal anjing? Lokal. Wah. Tomorrow itu perusahaan Indonesia. Oh. Iya. Maksudnya Brand kayak Indonesia. Flash lah ya, Flash. Flash kan Yang Singapura ya? masuk tuh ntar Lakin, Lakin. Koti udah masuk, yang Chen kan maksud lo kan? Iya, yang chain gitu lah. Kan itu juga brand-brand luar Iya, yang iya, masuk iya. ke Indo kan. Nah, lu sebagai orang yang bekerja di bidang brand lokal gitu, itu gimana tuh melihat apakah ini ancaman ataukah ini ya udah kita bersaing secara sehat aja gitu. kalau gue melihatnya berarti Apalagi di era FOMO ya. Kita Iya. di era FOMO nih. enggak, dengan banyaknya brand luar masuk berarti mereka percaya bahwa market di Indonesia growing. Benar, Itu yang pertama. Berarti kita punya chance juga Oh, buat oke. dapetin market itu. Tugasnya apa? Tugasnya jangan berhenti buat inovasi, jangan berhenti buat ngasih hal yang baru ke customernya. Brand luar masuk, berarti kita bisa belajar apa aja sih yang sebenarnya mungkin harus kita lakuin ke depannya. Tapi satu yang tadi gue bilang di awal, ya berarti good point-nya adalah ya marketnya growing. Berarti ada opportunity yang dilihat sama brand tersebut. Tugas kita apa? Ya harus ngeliat opportunity-nya juga. Tapi kan yang mereka lihat cuma Jakarta kan, nggak Indonesia secara keseluruhan. Enggak ya? Mungkin starting Start point-nya Jakarta. iya. Untuk ngenalin brand gue yakin pasti Jakarta. Kalau nggak Jakarta, ya Menurut Bali lo, lah. iya, menurut lo Gitu. mana? IKN? Nah, gue nanya nih maksudnya Bali, sebagai Bali, orang Bali, Kalimantan Bali. gitu ya, sebagai orang Eh, Kalimantan. kalau nggak Jakarta Bali kan, dua itu. Lu Kalau ketika- IKN Kalimantan, ya karena gua orang Kalimantan gua bebas lah ya ngatain Kalimantan lah. ngatain Kalimantan. Waduh. Enggak. Maksud Saya disclaimer, saya tidak ikut dalam obrolan ini. enggak, maksud gua kan Obrolan ini kita tidak ikut ya berdua ya. enggak, maksud gua kan kalau di Kalimantan gitu kan kayak kita kedatangan brand Jakarta udah seneng banget gitu. Oh. Maksudnya kayak wah ini Positif nih berarti. Iya. Ya memang persebarannya belum rata aja di setiap daerah gitu. Bahkan dulu ketika ya awal-awal ketika Starbucks datang ke Samarinda, itu kan heboh banget Iya, sampai iya, ngantri iya. panjang Iya, dan iya. sebagainya. Gua nggak ngebayangin kayak Tapi itu jatuhnya sebenarnya brand luar yang masuk Kalimantan dong. benar. Iya, Starbucks Sorry nih. Gua lurusin dulu ya. Dari dulu Ini kan agak Starbucks contohnya agak melenceng nih. Ya gimana nggak hype itu brand luar Iya. masuk ke Kalimantan. Iya benar. Yang trending lu lagi. Itu brand luar yang masuk Kalimantan nih. Jadi itu nggak bisa disamain. Iya benar. Berarti kalau di Kalimantan Starbucks masuk Kalimantan terus antri, berarti sebenarnya buying power orang-orang di sana tuh mampu ya Iya. untuk beli kopi dengan harga Betul. sekelas Starbucks, tapi mungkin dengan experience dan service yang sama gitu. Iya. Tapi ketika datang ke kejutan buat teman-teman di Betul. tapi ketika beli ke Starbucks beli ini apa? Apa sih? apa sih? Saya udah hampir 6 tahun udah nggak kerja. Ya Saya pokoknya nggak tahu beli update-update. Starbucks harganya 63.000 kan. Wih, seneng nih foto-foto. Wih, bagus nih. Iya. Datang ke coffee shop lokal. Mas, flat white 25.000. Wah, mau naik haji kamu gitu. Jadi Malah menurut lu flat white sama latte bedanya di mana? kalau flat white kan nggak ada foamnya.
Untung gue masih ngerti aja. Ya gitu, maksudnya kalau brand luar masuk gitu. Gak ada sih menurut gua, nggak ada yang sampai kita Beda market juga sih. Iya. Soalnya kan kayak, Saya bukan beda market ya, memperluas market. soalnya gue ada Smart teman gue yang kerja di salah satu chain besar gitu. Ketika si Lakin tuh, Lakin datang, wah Lakin tuh ancaman dari, wow. ya Jadi- karena dia direct competitor. Oh. Karena dia bermain di market Tapi yang ya, sama benar, juga. tapi belum tentu maksudnya market Indonesia ya cocok dengan produknya mereka ya. Kita nggak tahu, Ri. Kita Iya. nggak ada yang tahu gitu. Maksudnya kan ada contoh-contoh banyak juga brand kayak Mixway gitu ya. Misalnya Iya, kita ngomongin kopi deh. Iya. Brand luar gitu masuk ke Indonesia. Berapa lama tuh Iya. bertahan? Sekarang udah mulai redup lagi kan. Dulu boba gitu, inget gak lu? Iya. Banyak brand-brand dari Iya, Taiwan Wah, masuk si ke Indonesia. Putang aja sekarang sepi gitu. Ya maksudnya belum tentu juga Iya. gitu. Iya, iya, iya. Ya walaupun mungkin kalau kopi tuh ya produk yang bisa lu konsumsi lebih sering ya dibanding Iya. produk-produk dua tadi gitu. Iya. Ya tapi nggak tahu juga gitu kok. Siapa tahu lokal lebih kuat, tuku lebih Iya. kuat gitu ya, misalkan orang udah punya trust gitu ya. Iya. Udah punya loyalitas gitu. Maksudnya udah punya loyalitas untuk beli tuku, ya ngapain mereka harus pindah gitu. Ya. Tapi pembelajarannya makanya akan lebih jauh banget. Makanya kalau mungkin gue dan Aga ngerasa 2011 sampai sekarang, ya kita bukan belajar lagi soal bikin kopinya aja. Iya. Tapi gimana caranya lo research market lo cari tahu ya yang lo tadi bilang trennya apa, mau bikin produknya kayak gimana. Nggak selalu melulu, oh gue harus stick sama idealisme gue bahwa kopi hitam aja, ya nggak juga gitu loh. Makanya kan kalau lihat sekarang beberapa coffee shop, khususnya mungkin kalau lihat Common Grounds, ya produk yang kita tawarin ke customer juga beragam, bahwa lo mau datang ya lo bisa dapetin nggak cuma kopi. Tapi gue sukanya ya pas Coco udah mulai masuk ke Common Grounds, line up filters tuh jadi banyak highlight gitu. Nggak, gue maksudnya Iya. bener nggak? Maksudnya bukan Kenapa senyum-senyum? gua- Maksud lo apa? Nggak, bukan gue bilang dulu enggak ya, Iya, karena iya. memang fokusnya mereka mungkin waktu itu kan Mesin lah ya. Iya, Iya. secara supply atau secara orang, mungkin orang takut beli Common Grounds karena mahal pas ini ya. Iya, Mungkin iya, ya ada iya, ketakutan iya. itu kan, apalagi Emang. orang ya tapi kan maksudnya sekarang Ini saya disclaimer ya. Coba cek Tokopedia-nya Common Grounds. Tidak mahal. Sama kok harga-harganya. Iya. Silakan ya, dicoba. ada ketakutan itu kan. Terus sekarang kan mungkin mulai di highlight sama Jojo juga kan, sering Iya. feature di media sosial Iya, iya. juga gitu. Kayaknya jadi lebih menyenangkan ya semenjak kedatangan Coco ya. Maksudnya dulu Maksudnya nggak menyenangkan dulu ya? Menyenangkan, cuma maksudnya kayak lebih gimana aja gitu. Lebih gimana tuh kemana tuh Gimana juga? spesifiknya? Iya. Berat nih, gue takut diserang Aston. Gak apa-apa. Paling lu di-mention Enggak, dia maksudnya ya. kalau dulu kan kayak enggak kalau dulu kan gue ngeliatnya kayak mungkin karena gue orang awam umum gitu kan, wah brand elit nih gitu. Tapi mungkin dengan masuknya teman gue gitu kan, wah jadi lebih Oke. santai lah gitu. Oh sebelumnya berarti lu nggak pernah berteman sama Oh, gue orang berteman Common gue Grounds? sama Pak Yanto, Oh, oke. Pak Yosi, Iya. Pak Aston, gue temenan semuanya ini. Oh Miki Miki. enggak. Oh Miki ya. Yesi Gue juara bareng kan sama Miki di 2019. Yesi enggak. Yes sih, semua temen gue anjing. Temen ya. Enggak, temen semua. Kok gue Iya. jadi takut ya bang. Tapi kan maksud gue kan kayak gitu ketika nanti brand-brand luar semakin marak gitu kan. Kan orang-orang tuh akhirnya jadi berpikir kayak orang, mama gue punya duit banyak nih. Daripada gue bangun brand sendiri mending gue ngambil Brand luar, brand franchise. luar gitu. Franchise gitu. Itu nggak salah kan berarti Berarti kan? sah-sah aja sih. Nggak apa-apa juga. Nah itu visi orang mau berbisnis kayak Ini gimana tergantung balik brand luar lagi. masuk Indonesia nih bisa jual balikin tamani 22.000 nggak? Wih. Mas Gila disebutnya Tomoro nggak sih anjing? Gila. Masuknya smooth ya, gue Tinggal lihat gimana ya. caranya mereka Soalnya bisa. Ethiopia udah habis. Sekejap 20 ton sekejap. Iya. Keren. Gua Boleh, enggak, kalau boleh sih. gua enggak jujur ini bukan menjual. Maksud gua senang karena maksudnya ternyata visi misinya sama. Iya, iya. Kopi enak gitu, specialty coffee. akses ya. Kopi Gimana enak caranya ya, bisa akses. accessible? Gak asing tuh kopi enak ya. Ya kan gua pernah bilang kan waktu 2022. Iya benar. Bener nggak? Iya bener. Yang bangke nih Fahri. Nah, kita lanjut nih. Tadi kan udah tuh kopi, jadi nggak masalah ya ada brand luar atau Nggak apapun masalah, itu. nggak masalah. Mereka itu menuntut yang brand-brand lokal udah lebih belajar inovasi lagi dan Betul, sebagainya betul. gitu. Mungkin nambah lini produk baru dan apapun itulah. Nah, tahun 2024 nih, masih zaman nggak sih ngomongin kopi susu? Udah enggak lah ya? Kopi susu tuh udah satu rated ya menurut gua ya. Kayak udah nggak perlu jadi signature ya. Nggak, karena gue pernah baca postingannya Isal Masih gitu. Kalau kita bahas kopi susu udah lah yang akan main kopi susu pada akhirnya yang company-company yang udah gede aja. Lu nggak ada mungkin
Main itu maksudnya apa? Kayak maksudnya jualan khusus sebagai main produk mereka. Maksudnya ya akhirnya Kopi Kenangan, Tomorrow, Flash dan sebagainya, Janji Jiwa, Kulo gitu-gitulah. Jadi ketika ada brand baru tuh udah nggak mampu untuk melawan. Maksudnya brand baru yang mau bikin masuk ke kayak market gitu. Dengan apa ibaratnya? Dengan segmen bisnisnya mau segmen bisnis yang sama gitu. Ya gue nggak tahu sih ya kalau itu. Menurut gue sih tahun 2024 banyak omakase. Itu juga menarik sih benar. Maksudnya omakase service gitu. Kan sih experience. Omakase, Omakofi apa Omakafe nih? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Omakase. Omakofi, Oma Kopi. Ada kan Oma Kopi di Depok? Oma apa tuh? Oma catering. Kalau lu Opa Coffee ya. Opa. Gue sebenarnya Omakase gue juga masukin dalam pembahasan nih sebenarnya. Kita udah tahu Ri, tapi mau bahas itu apa. nyambung ke tadi kan Coco bilang experience Betul. Akhirnya experience bar ini bukan berubah ya, tapi maksudnya ada improvisasi yang dari cuman slow bar menjadi sebuah produk yang variatif. Jadi experience lo saat lo udah sering ke slow bar, mungkin lo butuh sesuatu yang lebih deep atau lebih eksperimental. Gitu. Tapi bukannya datang ketika ngobrol sama barista juga pengalaman ya? Maksudnya experience ya? Iya, maksudnya kita ngomongin produk. Ngomongin produknya gitu. Bahwa ternyata yang gue dapetin adalah pada saat kemarin ya? misalnya gue servis omakase kemarin lah dari. Tapi sebelum lebih lanjut, arti omakase apa sih? Kan banyak yang belum ngeh juga kali. Arti omakase tuh lo kalau search adalah leave it to us. Bahasa Indonesianya? Lu serahin aja ke gue. Iya. Oh. Lu terima jadi. Iya secara kasarannya gitu. Cocok. Iya. Apa udah resiko orang yang mesen omakase? Itu konsep, itu sebuah konsep Pri. Maksudnya bukan kayak gue ngasal ngasih lu apa aja gitu. Tapi maksudnya leave it to us adalah ya orang yang memberikan servisnya juga akan nanya, lu suka kopinya kayak gimana? Lu preference lu suka manis atau enggak? Leave it to us-nya adalah oke, dari preference lu, gue coba cariin dan gue bikinin hal yang cocok buat lo. Tapi kan itu udah terjadi di kopi shop pada umumnya ketika customer datang pesan manual brew. Mas sukanya wash apa natural nih? Tapi biasanya omakase itu udah ada list menunya yang misalkan lo datang itu ya udah ini menu gua hari ini gitu, set menunya gitu, course-nya ini gitu. Kalau lo ke restoran omakase itu kan pasti akan dikasih dulu appetizer-nya apa, baru main course, nanti masih ada dessert. Jadi the whole experience nih gitu. Tertata lah ya, maksudnya berjenjang lah gitu. Iya, jadi maksudnya kayak lu masuk ke sana tuh dengan konsep penyajian yang memang sudah diatur. Gitu loh. Jadi misalkan kalau di kopi mungkin ya mulai dari yang light dulu sampai nanti ke yang ini sick beef dulu nih. Habis ini cappuccino nih. Kayak kompetisi aja lah. Kompetisi sebenarnya. Bener. Juga. Ya kayak si Agaro Jeska lah ya waktu itu ya. Itu nggak makasih hitungannya kan? Enggak, kalau Agnieszka itu lebih ke arah gimana caranya lu step by step kenal kopi dulu. Iya. Lebih kayak visit. Konsepnya. Kompetisi barista aja itu mau lu servingnya signature dulu. Karena juri kan nggak tahu. Lu lagi nyiapin apa nih ke gua. Secara nggak langsung kompetisi barista itu juga omakase ya berarti. Iya nggak sih untuk barista ya bukan brewer ya? Omakase. Iya, mungkin ya. Nah, balik lagi ke produk yang kemarin gue doing pop up itu. Ini media promosi Mas anjing. Enggak, bukan. Maksudnya eming ternyata tujuan omakase itu apa sih? Lebih ke ini kalau ngomongin kopi ya, lebih memperkenalkan kopi ternyata bisa dibikin form of beverage-nya jadi apa aja. Bahwa ternyata gue kalau ke coffee shop, ternyata kopi yang gue minum black coffee ini ternyata bisa jadi apa sih? Kemarin tuh gue bikin kayak mocktail pakai soda lah, sparkling. Gue jadiin milk brew lah. Kepuasan gue adalah ketika ngasih customer gue yang datang dan dia tuh ngerasa bahwa, kopi itu bisa kayak gini ya. Ternyata rasanya bisa kayak gini ya, padahal simple metodenya nggak terlalu yang ribet ya. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang menurut gue adalah dengan adanya omakase, orang yang datang itu merasa bahwa kopi itu masih banyak yang bisa dieksplor, gue bisa nyobain hal-hal lain, experience-nya beda, terus juga nggak terlalu intimidatif jadinya. Kalau gue bilangnya minum black coffee itu masih terlalu intimidatif karena orang ngerasa kalau diservingin black coffee, pahit. Enggak, gue nggak minum kopi hitam. Masih ada kayak gitu ya berarti? Masih ada. 2024 loh ini. Masih. Karena udah jadi paham dia bahwa kalau black coffee itu strong gitu. Masih ada kok sampai sekarang. Gak usah kayak gitu. Di TikTok aja masih banyak kok orang-orang yang gue bayar 50.000 kalau lu berani minum espresso ini. Mas anjing ya? Masih ada. Di TikTok juga masih ada yang nggak tahu bedanya americano sama long. Kenapa lu mau bahas itu mulu anjing ya Allah. pengen banget Sorry. Enggak, bukan pengen bercanda, gue bercanda. Tadi kan omakase tuh, berarti omakase menjamur nih menurut lu. Omakase menjamur kan? Tergantung sih, kayaknya ya. Tadi kan lu bilang omakase. Iya, cuman menjamur enggaknya tuh
belum tahu Karena karena menjalankan omakase itu harus serius. iya itu benar-benar different level, different game kalau lo ngomongin tadi experience bar. Different game nih karena ada proses R&D, ada proses penggabungan ingredients, ada proses di mana Pencocokan. pencocokan, Wah, banyak banget lah. penggantian menu yang harus Pokoknya semua menu tuh harus harmoni aja ya. harmoni iya. Terus yang Harus ada kedua tema. ada ganti menu karena omakase itu ngebuat berarti gimana customer lu datang untuk second visit ketiga mungkin experience-nya beda. Dari kopi susu kok omakase, gue juga bingung. Nah, gue juga Beda bingung banget sih ya. jadi Beda barusan. banget. Iya. Maksudnya kopi susu itu kan sebenarnya convenient ya. Nah. Lu beli kopi susu itu karena memang pembuatannya nggak lama gitu ya. Terus kayak ya udah comfort aja gitu. Iya, kalau lu bilang apakah jadi tren, menurut gue ya trennya udah lewat, tapi tetap jadi primadona nggak untuk di coffee shop? Pasti Iya. akan tetap ada, Karena udah entry level buat orang minum kopi lah. Ya maksudnya udah saturated gitu. Udah nggak Udah- Udah jadi menu kayak nih, gue pasti ada cappuccino di Yes, coffee shop gitu. gue ya, pasti ada es kopi susu di kopi Udah gue. hal yang nggak harus dibahas lagi lah ya. Kalau dulu kan waktu awal-awal muncul itu mungkin jadi signature. Signature drinks lu apa sih? Oh, kopi susu. Pakai gula aren, Pakai gula aren pandan, apa ya ya, misalkan ya, gitu. ya. Sekarang udah jadi menu tetap mungkin. menu ya. basicnya Indonesia lah, orang Iya. Indonesia lah. Ah. Bahwa kalau lu di Indo menu basicnya Kopi ya lu susu. ada es kopi susu gitu, kayak Vietnamese drip di Vietnam Bener. misalnya gitu. Iya. Bahkan nggak dirubah ya kata-katanya, walaupun misalkan orang bule yang konsumsi itu tetap dia bilangnya es kopi susu. Es kopi susu. Karena udah jadi kayak Trademark ya, aja trademark udah. aja gitu. Bahwa ini ya lo ciri khas orang Indo nih minum kopi dicampur kopi pakai susu. gula aren. Berpahala banget bapak Tio Tuku ya. Ya. Berpahala dan bermanfaat. Iya, bermanfaat lebih tepatnya sih. Kalau berpahala. Berpahala. Nah, kalau ngomongin kopi susu, nah, kan kemarin juga ketika di 2023 kopi susu udah mulai biasa aja, udah jadi umum kan kayak tadi lu bilang, mulai tuh muncul tuh mocktail. Kok kata teman gua, zero proof cocktail. Waduh. Nah itu sempat ngetren kan di 2023 kan? Ini sesi agak doang kali ya? Enggak. Oh bukan ya? Soalnya teman gua juga pernah kok yang main sirup-sirup. Oh gua itu. Iya pernah. Kalau menurut lu gimana gak? Kalau mocktail nih? Kan masih tetap ada ya, maksudnya ada. Itu jadi sebenarnya dari dulu tuh lu mau ke perusahaan apa, ke brand kopi yang besar juga pun sebenarnya ada minuman yang non coffee ataupun kopi yang lo campur dengan bahan baku lain ya. Iya. Mungkin secara menu itu kita sebutnya mocktail ya. Karena maksudnya bukan basic menu gitu ya. Tapi kan pasti dikasih nama sendiri gitu ya. Jadi menurut gua kayaknya ya itu sama kayak kopi susu ya, mungkin kedepannya akan jadi sebuah produk andalan aja gitu. Kan kayak kemarin kan juga sampai kompetisinya jadi banyak banget kan, kompetisi yang Ya karena mocktail gitu kan. brand kayak sirup gitu udah mulai bermunculan banget dari Iya. brand lokal sampai brand luar udah banyak masuk Indonesia Ya. juga. Dan melihat bahwa oh industri kopi gue bisa masuk juga nih. Heeh. Untuk jadinya segmen beverage Iya. produknya jadi lebih banyak Iya. juga. Berarti mocktail tuh udah hitungannya sama lah ya dengan kopi susu, akan jadi menu yang ya udah menu yang ada aja gitu di Ya tadi kalau lu nyambung ke omakase juga pun pasti di terakhir Twist, akan ya. ada ya gitulah mixingnya yang kita sebut mocktail Ya juga. mungkin tapi maksud gue nggak semua coffee shop mungkin ada, tapi jadi pilihan ketika lu membuka sebuah coffee shop, Iya. ini produknya jadi makin banyak aja yang bisa lu tawarin ke customer, tinggal lu mau kuatin di mana, Iya. gitu. Lu mau punya signature lu, ciri khas lu yang mau lu kuatin ada di mana sih? Kayak tadi kan kita ngomongin ada experience bar lah, Iya. ada omakase lah, Iya. ada es kopi susu lah, Iya. ada mocktail lah. Berarti kan growingnya industri ini udah nggak cuma ngomongin ice latte tambah sirup misalkan, Iya, atau cuma beverage-nya cuma itu aja gitu. Ternyata industri kopi itu bergeraknya jauh banget gitu. Untuk ngenalin kopi itu ternyata ya balik lagi gue bilang form beverage itu jadi lebih banyak gitu. Tapi lu sebagai yang jalanin bisnis, bagi gue kalau lu empat-empatnya pengen lu hajar juga ya menurut gue jadinya lu nggak punya identitas aja, mau kemana target gitu. kemana nih. Iya. Orang mau mengingat lu sebagai coffee shop yang Iya. kuat di mana Benar. gitu. paham. Berarti kopi susu sudah, mocktail sudah, 2024 nih. Produk yang baru nih dari kopi apa sih? Dari segi menu ya, maksudnya minuman, beverage gitu. Ketika ya kopi susu udah jadi umum, mocktail udah jadi umum, lu bisa nggak memprediksi kira-kira 2024 apakah ada something new lagi atau kita cuma memper evaluasi dari yang udah ada, mempertajam yang udah ada aja gitu. Gua sih belum ada jawaban itu ya. Nggak, maksudnya karena ya apalagi cuy. Iya. Maksudnya lu udah sampai ke arah mocktail aja tuh menurut gua udah jauh banget. Iya. Karena maksudnya kalau lu mau bikin kopi susu kan mungkin kayak semua orang tuh
ya possibilities untuk mereka berhasil bikin kopi susu tuh tinggi gitu. Iya. Tapi kalau mocktail kan nggak semua orang mungkin akan bisa bikin mocktail yang kompleks lah, yang punya karakteristik gitu. Karena maksudnya campuran bahan bakunya nggak cuma 2 atau 3 gitu. Ya, sampai sekarang juga masih banyak yang cuma campur sirup sembarang doang kan ya? Iya, bukan sembarang sih, campur-campur tuh maksudnya nggak sembarang juga sih gitu. Enggak. Ada ini tuang Iya, nggak sembarang gitu juga ya. gitu. Enggak, gue pernah saya berapa kali nemuin ini apa nih? Contohnya Rasanya tuh nggak harmoni. Di mana? Lu experience itu di mana? Ada waktu itu gue buat sendiri lah. Enggak. Lu tadi bilang lu dateng kok. Enggak, maksud gue ya gitulah. Ada aja gitu di tempat-tempat mungkin yang ngelihat mocktail tuh, wah ini lagi musim nih. Tapi mereka tanpa mencoba mocktail yang sebenarnya tuh gimana. Yang lu rasain tuh apa? Apa ya? Apa maksudnya? Kenapa lu merasa tuh kayak kok nggak kayak gini? Kopi nggak nyambung gitu. Nah, kan ada rasa yang harmoni kan. Ketika lu berhasil menggabungkan semua bahan-bahan itu jadi satu kan rasanya harmoni, enak gitu. Sama tuh kayak konsep gua kemarin. Tapi ketika lu rasanya berantakan, jadi ada yang satu dominan, kemudian ada yang hilang gitu. Ada yang hollow gitu. Gitu, maksud gua tuh. Oh berarti pemahamannya kurang Iya, gitu. gitu. Ini gua lurusin nih. Iya benar, pemahamannya kurang. Tapi ya itu maksud gua kan kayak di barista kompetisi ada signature drink, ya. Terus ada kompetisi mocktail sekarang yang udah level nasional. Ya, CIGS. Ada iya maksudnya kayak ada barista challenge. Iya benar. Ada CIGS gitu juga. Iya. Terus banyak juga kan maksudnya kompetisi-kompetisi yang berbau dengan creativity gitu. Itu bertahap sih, maksudnya mungkin kalau lo lihat trennya mocktail itu 2023 atau 2022 ya kan kayak kopi susu dulu, nggak langsung boom gitu kan, pasti butuh waktu buat orang menyerap, melihat dulu nih potensi besarnya seperti apa. Mungkin kayak ini kalau kita ngomong kopi susu, mungkin kayak dulu gua sering awal-awal kopi susu muncul tuh banyak banget kopi susu yang rasanya gak jelas. Iya, kayak Tuku kan 2015, baru mulai happening tuh 2018 kan. Wah rame banget tuh gitu. Karena ya ada opportunity-nya gitu, maksudnya konsumennya ada. Ya mungkin ini takes time gitu. Ya, harus ada momen yang akhirnya apa ya, menurut gue kopi susu tuh momen aja. Tapi kalau berarti kalau lini beverage yang akan muncul sebagai alternatif kopi susu dan mocktail belum kepikiran nih? Kalau gue 2024 ya fokusnya adalah orang sekarang lebih care sama sesuatu hal yang healthy. Menurut gue arahnya akan ke sana, gimana lu bisa membuat beverage yang punya benefit ke peminumnya. Kayak oat gitu, Ya itu sekarang kan trennya lebih kayak plant based milk. Atau mungkin orang selalu nanya ini ada sugarnya apa enggak, atau malahan ada beberapa orang yang gue lihat dia bawa sugar sendiri yang udah bahkan ada sugar yang tetes-tetes doang ya. Ya yang kayak gitu-gitu. Cuman yang gue lihat trennya mungkin ke arah sana karena orang udah mulai aware terhadap kesehatan. Mulai banyak terpapar konten-konten yang lu harusnya tuh makan kayak gini, minumnya kayak gini mungkin. Terus lifestyle orang juga gue lihat banyak yang berubah untuk jadi jaga pola makan mungkin atau jaga kesehatan. Ya itu sih mungkin gue ngeliatnya gimana caranya kita membuat sebuah beverage tapi itu punya benefit yang dimana orang tahu dulu nih, oh ketika gue minum ini ada nih benefitnya buat gue gitu loh. Sebenarnya kan ya kopi punya benefit ke lu kan, ketika orang tahu benefit kan orang nggak akan takut untuk minumnya. Yang kita tahu kadang-kadang sekarang kalau kopi yang dilihat adalah negatif setnya mulu gitu, gue deg-degan lah, gue nggak bisa tidur lah, gue asam lambung lah gitu. Padahal sebenarnya di side yang berbeda ini ada positifnya gitu loh. Dan orang biasanya bisa membeli produk itu kalau dia tahu oh ada benefitnya buat gue. Menurut gue kesana ya nanti ya, nggak cuma ngomongin soal oh enak nih, oh ini flavor oke. Itu jadi salah satu poin penting. Tapi ketika lo bisa adding something reason kayak oh ini ada benefitnya, menurut gue itu jadi produk yang bisa ngelit di 2024. Enggak, gue lagi ke arah situ juga. Dari 2023 kan kita ke arah situ semua. Itu bisa jadi lead the market. Kalau gue tertariknya sebenarnya nggak tahu ya kenapa di Indonesia nih nggak terlalu banyak orang yang bukan produk ya, tapi mengolah atau memasarkan cold brew yang legit gitu. Gue lagi pengen banget kayak di Amerika gitu ya. Itu bukannya udah pembahasan tahun 2016-17 ya? Lu bayangin di Amerika tuh ada cold brew competition, ada kompetisinya maksudnya. Kayak gue pengen itu kenapa ya, kan cold brew tuh menarik ya. Kayak maksud gara-gara waktu itu gue ke Mamiya ya. Gue ke Mamiya itu kayak kok mereka punya cold brew-nya enak ya gitu. Ya benar. Enak nih. Maksudnya kalau gue daripada harus bikin Japanese gitu ya, kayak maksudnya ice filter di
kasih es, gue mendingan cold brew. Tapi ya waktu itu di Mamiya ya. Tapi gue nggak tahu di Indonesia gue belum pernah ya, sampai dapetin experience minum cold brew yang kayak bisa sesmooth itu. Flavornya bisa ke highlight kayak gitu. Gue atau apa pilihan kopinya atau airnya atau apapun itu. Tapi itu kayaknya menarik buat di, nggak tahu ya, kalau gue sih lagi tertarik ke situ. Gue pengen mencoba untuk ngulik lebih dalam soal cold brew itu. Kalau gue ya, gue nggak tahu itu bukan tren ya, tapi tapi kayak mungkin bagi gue atau agak aiming kita adalah gimana kopi itu bisa diminum di market yang lebih besar lagi gitu loh. Kita aimingnya sih ke situ pastinya. Maksudnya 2024 gue yakin Aga juga punya produk-produk yang lebih ke arah gimana gue bisa nge-reach orang lebih banyak lagi ya. Gimana lebih convenience, lebih mudah, lebih gampang. Maksudnya Starbucks sudah punya menu yang pakai base-nya cold brew. Iya. Lu mungkin nggak nanti kalau brand-brand kayak es kopi susu gitu kayak Tomoro, Tuku itu akan ada cold brew? Mungkin nggak? Mungkin aja. Maksudnya kan itu salah satu platform atau wadah yang bisa jadi pengenalan yang baik ya. Tapi kalau dari segi pengemasan, yang susah tuh preparation sebenarnya, Di. Maksudnya nggak semua orang bisa bikin cold brew dengan metode yang hygiene. Iya, hygiene gitu-gitu. Dengan metode yang benar mungkin kita bisa. Gua dulu sama Mas Yudis juga di Kipo juga pernah podcast interview yang kami prediksikan trennya akan booming gitu, tapi ternyata Enggak. cuma lewat aja. Apa tuh? Kopi kalengan. Kopi kalengan tuh nggak semudah itu ternyata bikin. Nah, Ya Coco juga tahu. Nah, soalnya gini. Ya mungkin karena gue temenan sama Coco kali ya. Kan jadi postingan-postingan CG jualan kopi kaleng banyak tuh sekarang tuh. Nah, apakah itu bakal jadi masif lagi gitu? Kan sempat hilang tuh minuman kaleng tuh. Kalau itu udah ketemu satu resipi atau SOP yang bener, gue yakin itu akan jadi salah satu market besar. Tapi balik lagi, kalau lu nanya tren kopi kalengan atau kita ngomongnya ready to drink lah, itu udah booming jauh sebelum coffee shop ada. Ya, tapi kan di handle sama company-company besar banget. Betul, kan? itu kan berarti marketnya udah booming. Maksudnya orang tuh sudah terbiasa untuk datang ke minimarket untuk nge-grab satu kopi botolan atau kopi kalengan untuk dia bawa dan minum. Ada marketnya lo. Kalau lo analisa ada beberapa orang yang kalau lo tanya, lu suka minum kopi coffee shop nggak? Suka. Tapi lu beli juga nggak kopi kalengan kalau pagi? Beli. Misalkan karena gue butuh cepet, gue datang ke minimarket, gue ambil. Sekarang yang menurut gue yang jadi permasalahan adalah ingredients di dalamnya. Ingredients di dalamnya yang harus kita putar otak. Ya balik lagi ke bisnis ya. Lo kalau ngomongin masalah lu masukin kopi ke dalam satu kalengan terus lu bikin sebuah resepi pasti bisa. Tapi gimana caranya lu bisa masuk ke market tersebut untuk ngebuat market itu jadi tahu nih bahwa gue ada pilihan lain. Menurut gue nggak boomingnya adalah ya karena udah ada nih segmen market kopi RTD yang kalau lu lihat price point-nya 9.000. sadis, Ri. CG jual berapa? 25.000. Mahal banget. 25.000. Lah gue jual 30.000 lebih mahal daripada CG. Oh, asal 20. Masih murah itu. Nah, itu. Langsung gitu aja. Nah, cuma kan maksudnya Ya, kalau bener. orang yang biasanya datang ke Common Grounds dan melihat produk itu, dia akan bilang murah. Iya. Dia akan bilang gila produk lu murah banget karena dia tahu segmentasi produk Common Grounds seperti apa. Tapi kalau lu sandingkan ke minimarket dengan beberapa produk yang udah banyak di situ, dengan segmen market yang masuk ke sana, yang untuk buka chiller dan ngeliat harga, kagak mungkin dia akan memilih produk itu. Tapi kok kopi kalengan CG arahnya mau kemana tuh? Arahnya mes. Mau ke minimarket? Arahnya enggak, minimarket udah pasti enggak. Kenapa? Iya karena CG juga gede. Segmen market gue bukan ada di situ. Mungkin premium supermarket iya. Yes, mungkin. betul. Kayak Kemcik misal. Food hall, Kemcik. Health market. Ya, Yes. bisa jadi. Cuman kalau harga price point-nya kan maksudnya kalau lu bicara ke arah situ kan semua RTD-nya itu juga harga segitu-segituan gitu. Betul. Ya kayak minuman Starbucks aja berapa? 30-40 kan? Oh iya. Sekarang udah turun, Ri. Sekarang dia tuh yang botolan aja 25.000, yang kaleng yang double shot itu dia tuh sekarang 15.000 ya. Itu lu lihat aja bahwa Starbucks bisa memilah market dia di mana ini minimarket produknya ini. Kalau lihat ke food hall biasanya yang botol beling tuh. Yang frappuccino karena bisa harganya di atas. Itu yang mahal tuh. Nah, iya. Tapi pasti ingredients beda. Ingredientsnya beda gitu. Karena balik lagi
Sulit lah kalau lu ngomongin gimana caranya bikin RTD ini booming, gak sesimpel bikin boomingnya. Tapi ketika lu masuk entry atau ngemasuk marketnya, lu mesti mikirin distributionnya, lu mesti mikirin productionnya, lu mesti mikirin kalau lu produksi ada defectnya, lu mesti mikirin banyak banget. Belum sertifikasi izin Sertifikasi. Oh iya benar, kalau jualan ke supermarket kan wajib itu ya. Betul. Kalau misalnya lu ngomongin RTD, ya sekarang RTD yang bertebaran di market coffee dalam tanda kutip coffee shop ya. Ya semuanya fresh. Brew yang ada di kopinya, wadahnya dipindahin kemana? Ke kaleng. Paham. Ini kayak packaging take away-nya aja gitu sebenarnya. Aimingnya apa sih? Oh biar lo lebih mudah nih, packagingnya gue buat kayak gini, biar lo bisa bawa pulang ke rumah, lo simpen di chiller lo atau kulkas lo, jadi lo tinggal pagi tinggal minum. Tapi kalau orang yang detail nanya, ini ingredientsnya apa aja? Lo udah BPOM belum? Lo udah halal belum misalkan? Ini gue aman nggak konsumsinya? Ini nggak apa-apa nih gue diemin selama let's say 2 minggu. Itu akan sulit banget. Nah itu ketakutan orang ketika beli kalengan dari brand-brand kayak gitu kan. Betul, itu makanya nggak boomingnya adalah belum ada formula yang tepat untuk coffee shop untuk bisa bikin produk yang bisa shelf life-nya lama misalnya. Fasilitas jadi sebenarnya. Dan fasilitasnya ketika lu mau masuk ke situ, capitalnya gede banget, Ri. Lo harus punya satu tempat khusus produksi yang memang tempatnya itu zonanya udah bisa tersertifikasi BPOM dan halal. BPOM dan halal itu juga pun budgetnya nggak kecil, gede. Terus daerah-daerah khusus di pinggiran lagi yang nggak boleh di tengah kota ya. Industri. Dan akhirnya ya orang belum yakin untuk masuk ke sana karena resikonya gede. Resikonya gede. Belum resipinya, ribet lah. Makanya kalau lu penasaran nih, lu lihat deh, karena gue sering iseng, gue buka chiller minimarket, gue lihat brand-brand yang beda-beda, semuanya diproduksi sebenarnya di tempat yang sama. Iya. Cuma mungkin ya dalamannya beda doang. Iya, itu kenapa berarti ada semua brand itu nggak punya fasilitas sendiri gitu loh. Maklun. Jadi kayak dapur umum lah ya. Iya, central kitchen-nya. Cuman bahan bakunya itu memang pasti mereka bisa pilih, mereka bisa pasti bareng dengan brand tersebut. Kopi kaleng. Tapi bisa jadi trennya ke sana. Bisa kali gue nyobain kopi kaleng CG. Lu belum? Bisa kali lihat di Tokped. Emang di toko di CG nggak ada di? Nggak ada. Makanya gue bilang lagi, itulah memilah market mana yang gue mau masukin produk price point berapa. Kalau ntar gue naruh kopi kalengan gue di CG, semuanya kopi kalengan di CG ntar di tempatnya.